Seorang dosen cantik ditemukan tewas, dan seorang penyidik tiba-tiba terseret dalam skandal paling kelam rekannya sendiri. Semakin ia menggali, semakin banyak kebohongan, cinta terlarang, dan obsesi berbahaya yang terungkap. Tapi ketika bukti terakhir muncul, ia sadar kematian itu bukan sekadar tragedi. Lalu, siapa sebenarnya yang sedang ia lindungi, dan siapa yang ia kejar? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Namaku Budi Irawan. Seorang penyidik yang sudah terlalu sering menatap kematian hingga baunya seakan menempel di lipatan pikiranku. Sudah puluhan tahun aku bekerja di kepolisian, dan selama itu pula aku menyaksikan betapa manusia mampu menyembunyikan luka, kebohongan, bahkan niat terburuk mereka di balik senyum paling bersahabat. Namun malam itu, atau lebih tepatnya dini hari itu, aku belum tahu bahwa aku sedang melangkah menuju kasus paling rumit sepanjang karierku, kasus yang akan menguji batas antara kesetiaan, kebenaran, dan kemanusiaan yang tersisa dalam diriku. Teleponku berdering keras tepat ketika jarum jam menunjuk angka yang bahkan ayam pun belum berniat bangun. Suaranya memecah kesunyian kamar yang hanya diterangi lampu tidur di sudut ruangan. Aku bangkit dengan kepala berat, napas panjang, lalu meraih ponsel yang terus bergetar seperti menuntut untuk segera diangkat. "Pak Kombes, ada penemuan jenazah di salah satu hotel di Semarang," ujar suara di seberang dengan nada panik yang berusaha ditahan. "Jenazah?" gumamku sambil mengusap wajah. "Siapa pelapor?" Ada jeda. Sunyi sekejap. Lalu suara itu menjawab pelan, seolah takut reaksiku. "Pelapornya? AKBP B, Pak." Aku terdiam. Nama itu langsung menusuk seperti duri kecil di tenggorokan. Seorang perwira, satu angkatan di bawahku, punya rekam jejak lumayan bersih, setidaknya selama ini. Tidak lazim seorang perwira setingkat dia melapor langsung tanpa perantara apabila menemukan sesuatu. Apalagi jenazah. "Aku otu sekarang," kataku sambil langsung bangkit. Dingin dini hari menyambutku ketika aku membuka pintu. Rasanya seperti pertanda bahwa sesuatu yang buruk telah menunggu sejak semalam. Perjalanan menuju hotel tidak memakan waktu lama. Langit masih gelap, lampu-lampu jalan berpendar samar, sementara pikiranku dipenuhi pertanyaan. Mengapa AKBP B bisa ada di hotel saat itu? Mengapa dia sendiri yang melapor? Dan mengapa suaranya, ketika aku menghubunginya kembali, terdengar tidak seperti biasanya? Lebih tegam, lebih berat, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Sesampainya di hotel, garis polisi sudah terpasang. Petugas forensik berseliweran. Lampu-lampu kamera menyala dan mati bergantian. Aroma antiseptik bercampur bau lembab ruangan hotel menyeruak tajam. Aku melangkah masuk. Dan di sana, berdiri seorang lelaki dengan seragam dinas, wajah pucat, pandangan kosong, dan tangannya saling menggenggam erat seakan sedang menahan gemetar. "AKBP B." Dia menoleh saat menyadari kehadiranku. Ada sesuatu pada wajahnya, bukan hanya lelah, tapi takut. Sungguh takut. "Pak Kombes," suaranya parau. "Saya menemukannya tadi, sudah tidak bernyawa." Aku menatapnya lekat-lekat. Bukan menuduh. Hanya mencoba membaca. Tapi entah kenapa, sejak saat itu, insting lamaku sudah berbisik bahwa ada yang tidak beres. "Di mana jenazahnya?" "Di kamar 312, jawabnya pelan, hampir berbisik. Aku menatap koridor panjang itu dengan perasaan aneh. Entah dari mana datangnya, tapi langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Seolah ada beban tak terlihat yang menggantung di udara. Kamar 312. Disinilah semuanya dimulai. Saat pintu dibuka, hawa dingin langsung menyergap kulitku. AC masih menyala. Lampu kamar temaram. Spray sedikit kusut. Dan di tengahnya, terbujur seorang perempuan muda dengan wajah damai, seolah sedang tidur. Namun warna kebiruan di bibirnya menceritakan kisah berbeda. Aku mendekat perlahan. Identitas sudah ditemukan? Petugas forensik menyerahkan KTP dengan tangan bersarung. Nama, Raras Pramesti, Pak. Dosen dari Universitas 17 Agustus.
Aku memejamkan mata sesaat. Nama itu terdengar tidak asing. Seorang dosen muda, cantik, berprestasi. Aku pernah mendengar namanya dari berita kegiatan kampus beberapa waktu lalu. Aku melihat sekitar. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada pecahan barang. Botol minuman utuh. Tidak ada obat-obatan terserak. Terlalu rapi. Sesekali aku menatap wajah perempuan itu. Ada jejak air mata yang telah mengering. Ada sisa-sisa ketakutan yang masih menempel pada garis bibirnya. Apa sudah ditanyakan kronologinya pada pelapor? Tanyaku. Belum sempat, Pak, jawab anggota lain. Beliau terlihat shock. Shock? Atau gelisah? Aku keluar dari kamar, memanggil AKBP B ke sudut koridor. Ceritakan dari awal, kataku, tenang tapi tegas. Dia menelan ludah. Saya dapat laporan dari pihak hotel. Ada tamu yang tidak keluar kamar. Lalu saya datang untuk membantu karena saya sedang ada di sekitar lokasi. Kenapa Anda ada di sekitar sini? Dia terdiam. Pertama kalinya sejak aku mengenal dia bertahun-tahun, dia tidak bisa menjawab pertanyaan langsung. Instingku menguat. Ada sesuatu di balik semua ini. Ada kisah yang belum diucapkan. Saya hanya lewat, jawabnya akhirnya. Tapi suaranya terlalu goyah untuk meyakinkanku. Aku mendekat sedikit, berbicara lebih pelan. Kalau ada sesuatu yang perlu kamu katakan, lebih baik katakan dari sekarang. Wajahnya menegang. Matanya menghindar. Ada banyak hal, Pak, tapi saya belum siap. Kalimat itu mencengkeram tengkuku seperti tangan dingin yang memaksa untuk percaya bahwa apa yang terlihat bukanlah yang sebenarnya. Aku kembali menatap kamar itu. Perempuan muda di atas ranjang. Tidak ada luka. Tidak ada kekerasan yang tampak. Namun rasa takut pada wajahnya mengatakan kematian itu tidak terjadi begitu saja. Dan pelapor? Seorang perwira. Rekan sendiri. Dengan keterlibatan yang masih samar, namun terasa sangat dekat dengan garis misteri ini. Aku berdiri lama di ambang pintu kamar 312, membiarkan suara AC dan langkah-langkah petugas forensik menjadi latar kebisuanku. Malam itu, aku tahu satu hal. Kasus ini tidak sederhana. Tidak akan pernah sederhana. Dan perjalanan panjangku baru saja dimulai. Pagi menjelang perlahan, menyusup lewat celah jendela ruang kerjaku yang sudah lama tidak kurasakan kehangatannya. Biasanya, cahaya pagi memberi ketenangan. Tapi hari itu, cahaya itu terasa seperti pisau tipis yang memaksa mataku tetap terbuka, memaksaku menatap kenyataan bahwa kasus dini hari tadi bukan sekadar kasus temuan jenazah biasa. Aku duduk di meja kerjaku sambil menatap berkas awal dari tim identifikasi. Di halaman depan tertera dengan jelas nama korban, Raras Pramesti. Perempuan berusia 20-an akhir. Dosen muda di Universitas 17 Agustus. Tidak punya riwayat kriminal. Tidak ada catatan medis yang mengarah pada penyakit serius. Hidupnya terlihat tenang, setidaknya dari data resmi. Tetapi dari cara tubuhnya ditemukan, dari air mata kering yang melekat pada wajahnya, aku tahu hidupnya tidak setenang yang dipikir orang. Aku memutuskan untuk pergi ke kampus tempat korban mengajar. Universitas 17 Agustus sudah tampak ramai ketika aku tiba. Mahasiswa berlalu lalang dengan wajah lelah atau tergesa. Beberapa dosen berjalan sambil membawa tumpukan berkas. Namun yang membuatku gelisah adalah tatapan-tatapan samar yang mengarah ke gedung fakultas tempat Raras mengajar. Tatapan penuh bisik-bisik. Kabar kematiannya sudah menyebar. Terlalu cepat. Atau, sengaja disebarkan? Aku melangkah ke ruang administrasi. Seorang staf perempuan berkacamata bulat terlihat gugup saat aku menyebut nama Raras. Pak, apa benar Bu Raras sudah meninggal? Suara itu bergetar seolah ia tengah kehilangan bukan hanya kolega, tapi seseorang yang punya pengaruh besar di hidupnya. Aku mengangguk pelan. Kami masih melakukan penyelidikan. Saya butuh informasi terkait aktivitas terakhir almarhumah di kampus. Staf itu menunjukkan kursi. Aku duduk, lalu mulai mengajukan pertanyaan satu persatu. Dan disinilah puzzle pertama muncul. Bu Raras, beberapa minggu ini berbeda, Pak, ujarnya sambil menautkan jari. Beliau sering terlihat murung. Suka menatap ponsel lama,
lalu menyimpannya cepat-cepat kalau ada orang yang lewat. Dia ragu sejenak. Kadang beliau terlihat seperti sedang dikejar sesuatu. Dikejar, ulangku. Bukan secara harfiah, Pak. Tapi, seperti dia merasa diawasi seseorang. Aku merasakan tengkuku menegang. Diawasi. Kata itu terlalu cocok dengan firasat yang sejak awal mengganggu pikiranku. Ada yang pernah ia curigai? Tanyaku. Tidak pernah mengatakannya secara langsung. Tapi, beliau pernah bercerita pada teman dekatnya. Teman itu ada di ruang dosen lantai 3. Aku meminta ditunjukkan arah ruang tersebut. Ruangan dosen di lantai 3 terasa sunyi. Sebagian besar dosen mungkin sedang mengajar. Hanya ada beberapa orang yang sibuk mengetik atau menyusun bahan materi. Ketika aku memperkenalkan diri, seorang dosen perempuan berkerudung marun langsung menoleh dengan wajah pucat. Namanya Dini, teman dekat Raras. Saya belum siap mendengar realita ini, Pak, katanya sambil menahan air mata. Aku tidak terbiasa menghadapi tangis, tapi kali ini aku memutuskan membiarkannya sesaat. Kesedihan kehilangan teman seringkali menyimpan kunci penting yang tidak disadari. Bu Dini, ucapku tenang, saya perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Raras akhir-akhir ini. Ia menghela napas panjang, berusaha menguatkan dirinya. Lalu ia bercerita. Raras, selama beberapa minggu ini memang berbeda, Pak. Dia mengaku merasa ada seseorang yang terus mengikuti dirinya. Tadinya saya kira itu hanya perasaan cemas karena banyak tugas mengajar. Tapi apa? Tanyaku. Beberapa kali kami makan siang, tiba-tiba dia melihat ke belakang dengan panik. Pernah juga saat dosen lain memanggil namanya dari kejauhan, dia langsung menjatuhkan sendoknya. Dan, dia juga pernah bilang bahwa ada seseorang yang tidak mau melepaskannya. Jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Seseorang itu siapa? Dini menggeleng cepat. Dia tidak pernah menyebutkan nama. Tapi dari ekspresinya, saya merasa itu bukan orang biasa di hidupnya. Seperti seseorang yang punya kekuatan untuk membuatnya takut. Kekuatan? Kata itu membuat pikiranku langsung kembali pada sosok AKBP. Sudah sering aku melihat bagaimana hubungan yang melibatkan ketimpangan kekuasaan bisa berakhir buruk. Namun aku tidak ingin berprasangka lebih dulu. Apakah Raras punya pasangan? Tanyaku hati-hati. Dini menatapku lama. Lalu ia menghela napas. Saya tidak yakin, Pak. Selama ini dia tidak pernah terbuka soal itu. Tapi saya tahu satu hal. Apa itu? Dia pernah bilang bahwa jika suatu hari dia menghilang atau terjadi sesuatu pada dirinya, dia ingin seseorang menyelidiki sampai tuntas. Karena dia yakin, ada seseorang yang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terasa lebih dingin. Aku menajamkan tatapanku. Kapan dia mengatakan itu? Sekitar 2 atau 3 minggu lalu. 2 atau 3 minggu? Waktu yang sama ketika menurut admin fakultas, Raras mulai terlihat gelisah. Waktu yang sama ketika menurut laporan awal, dia mulai mendapat pesan-pesan misterius, walaupun kami belum membuka seluruh ponselnya. Dan waktu yang sama ketika seseorang seperti AKBP mungkin saja mulai kehilangan kendali. Aku meninggalkan ruangan itu dengan perasaan berat. Semakin banyak informasi yang kuterima, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Di tangga kampus, aku berhenti sejenak sambil menatap mahasiswa-mahasiswa yang berjalan tanpa tahu bahwa salah satu dosen mereka baru saja meninggalkan dunia dengan cara yang tidak wajar. Aku bertanya dalam hati, apakah mereka tahu ada badai besar yang pernah berputar di sekitar kehidupan Raras? Atau mereka hanya melihatnya sebagai dosen yang cerdas dan anggun tanpa tahu gejolak gelap yang membuntutinya selama bertahun-tahun? Di parkiran, ponselku bergetar. Pesan dari tim forensik. Pak, kami menemukan beberapa file dan pesan pribadi korban yang sudah direstore. Ada percakapan panjang dengan seseorang yang disimpan dengan nama inisial saja. Inisial itu hanya 1 huruf. Huruf B. Dadaku terasa menghantam. Terlebih ketika pesan dilanjutkan. Isi beberapa percakapannya memuat nada emosional dan ancaman halus dari si pemilik inisial. Aku menggenggam ponsel lebih erat. B? Hanya 1 huruf?
Di dunia ini ada banyak orang bernama dengan inisial itu. Tapi di kasus ini, ia langsung terhubung pada satu sosok yang paling tidak ingin kusangka-sangka. Aku menarik napas panjang. Hari ini belum selesai. Aku masih harus memanggil orang itu, memeriksanya lebih jauh, menggali apa yang dia sembunyikan, dan terutama, mengapa dia datang ke hotel itu tepat saat korban ditemukan. Perjalanan kembali ke kantor terasa sangat panjang. Meski mobil bergerak cepat, pikiranku berputar lebih cepat lagi. Raras Pramesti, dosen berprestasi, merasa diawasi, merasa dikendalikan, merasa terperangkap dalam hubungan yang tidak pernah ia sebutkan. Dan sekarang, ia ditemukan tidak bernyawa di kamar hotel. Dan seseorang yang memiliki inisial B adalah orang terakhir yang melaporkan keberadaannya. Semua potongan itu mulai mengarah ke satu titik. Titik yang semakin jelas namun tetap terasa seperti kabut tebal. Aku tahu, perjalanan ini baru saja memasuki fase yang lebih gelap. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan terbuka setelah ini. Sejak pagi buta aku sudah di ruang penyidikan, duduk di kursi yang rasanya semakin keras dari hari ke hari. Di hadapanku terdapat berkas-berkas yang mulai membentuk pola, meski belum sempurna. Nama yang terus berputar di kepalaku sama seperti huruf yang muncul di dalam percakapan ponsel korban, B. Huruf itu berdiri sendiri, menjadi tanda yang seolah ingin menjeritkan sesuatu. Namun setiap kali aku mencoba menyimpulkan terlalu cepat, naluri profesiku menghentikan langkah itu. Belum saatnya. Belum ada bukti final. Meski begitu, bayangan wajah AKBP B saat kami bertemu di hotel dini hari itu terus menggangguku. Sorot matanya yang bergetar. Suaranya yang pecah saat berusaha menjelaskan. Cara dia menghindari tatapanku, semua itu tidak bisa kuabaikan. Hari ini, aku memutuskan memanggilnya untuk memberikan keterangan formal. Jam menunjukkan pukul 9 pagi ketika AKBP B memasuki ruangku. Tidak seperti biasanya, ia tidak datang dengan kepala tegak dan bahu lebar. Kali ini langkahnya berat, seperti seseorang yang terpaksa menghadap sesuatu yang tidak ingin dihadapi. Silakan duduk, ucapku. Dia duduk dengan gelisah, tangannya saling menggenggam kuat, seakan itu satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan. Terima kasih, Pak Kombes, katanya lirih. Aku membuka catatan kecil di depanku. Saya ingin mendengar ulang kronologi dari Anda. Tanpa tekanan, tanpa rekayasa. Ceritakan persis apa yang terjadi kemarin malam. Dia mengangguk pelan. Baik, Pak. Namun saat bibirnya mulai bergerak, aku tahu kalimat itu hanya pintu awal. Isinya belum tentu kebenaran. Saya kebetulan sedang lewat dekat hotel itu, Pak, katanya. Dan pihak hotel menghubungi saya karena mereka tahu saya polisi. Mereka bilang ada tamu yang tidak keluar kamar sejak siang. Aku tidak langsung memotong. Hanya menatap lekat-lekat. Lalu, tanyaku. Saya naik dan mengetuk pintu. Berapa lama Anda mengetuk? Dia tampak berpikir. Sungguh berpikir. Atau sedang menyusun jawaban? Tidak lama. Beberapa kali saja. Tapi tidak ada jawaban. Lalu pihak hotel menggunakan kunci cadangan. Waktu pintu terbuka, ya, saya lihat almarhumah sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Ada jeda napas. Aku merasakan jantungku berdetak lebih lambat, tanda tubuhku bersiap membaca kebohongan. Kenal dengan korban? Tanyaku tiba-tiba. Pertanyaan itu membuatnya tersentak. Seperti seseorang yang tidak siap menghadapi tembakan tepat di dadanya. Kenal? Ulangnya pelan. Tidak, Pak. Saya tidak mengenalnya. Jawaban itu tidak tepat. Tidak tepat nadanya. Tidak tepat ritmenya. Dan, yang lebih mencolok dari semuanya, matanya langsung menghindari wajahku. Aku membuka berkas berisi screenshot awal dari percakapan ponsel korban. Meski belum lengkap, beberapa bagian sudah terlihat jelas, cukup untuk membuktikan adanya hubungan emosional antara Raras dan seseorang bernama B. Dan sekarang, orang bernama B itu duduk di hadapanku, mengaku tidak kenal. Aku menutup kembali berkas itu tanpa menunjukkan isinya. Belum saatnya aku menggunakannya. Baik, kataku. Saya tanya hal lain. Dia mengangguk, tapi keringat dingin mulai terlihat di pelipisnya.
Kemarin malam Anda datang sendiri? Iya, Pak. Tidak bersama siapapun? Tidak. Tidak sedang berada dalam kegiatan dinas? Tidak, Pak. Lalu apa yang membuat Anda berada di sekitar hotel saat itu? Pertanyaan itu membuatnya membatu beberapa detik. Ia menghela napas panjang. Hanya lewat, Pak. Saya kebetulan. B. Potongku pelan. Jangan mengulang jawaban yang sama tanpa penjelasan. Sorot matanya goyah. Seperti ada badai kecil di dalam dirinya yang siap pecah kapan saja. Saya sedang ada keperluan pribadi di daerah itu, ujarnya. Keperluan apa? Dia kembali terdiam. Beberapa detik sunyi itu cukup lama untuk memberi tanda bahwa jawabannya berikutnya akan menjadi kebohongan lagi. Tidak penting, Pak. Hanya urusan pribadi. Aku menyilangkan tangan. Tidak marah. Hanya menegaskan bahwa tidak ada yang bisa ia sembunyikan terlalu lama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan lain. Setelah beberapa pertanyaan administratif, aku memutuskan masuk ke bagian yang lebih sensitif. Apa Anda tahu bahwa korban sempat merasa diikuti oleh seseorang beberapa minggu terakhir? Ia tersentak lagi. Gerakan kecil yang hampir tak terlihat, namun tidak mungkin lolos dari pengalaman mataku yang sudah terbiasa membaca bahasa tubuh tersangka. Saya tidak tahu soal itu, Pak. Tadi Anda bilang tidak kenal korban, sahutku cepat. Dia membeku. Untuk sesaat, ia lupa bernapas. Iya, Pak. Maksud saya hanya menjawab secara umum. Jawaban itu membuat hatiku mengeras. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Bukan hal kecil. Bukan hal sepele. Tapi sesuatu yang cukup besar hingga membuat suaranya pecah setiap kali topik mengarah ke korban. Aku mengubah posisi duduk, mencondongkan badan sedikit ke depan. Langkah ini hampir selalu berhasil membuat lawan bicara merasa terpojok. B. Ucapku lembut namun tegas, kalau kamu tahu sesuatu, sebaiknya katakan sekarang. Karena satu-satunya cara untuk membuat penyidikan ini berjalan lancar adalah keterbukaan. Ia menunduk. Tangannya gemetar. Tiba-tiba ia berdiri. Pak, saya tidak bisa bicara sekarang. Saya butuh waktu. Aku bangkit juga, menghentikannya sebelum ia melangkah terlalu jauh. Tunggu. Ia berhenti. Bahunya naik turun cepat. Seolah sedang menahan sesuatu, entah itu tangis, marah, atau rasa bersalah yang menumpuk dari waktu yang sangat panjang. Kenapa Anda melapor dini hari itu? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Kenapa tidak menunggu petugas hotel menyelesaikan sop mereka saja? Ia tetap diam. Kenapa Anda terlihat panik saat saya tiba? Ada jeda panjang. Sunyi yang terasa seperti jurang. Dan akhirnya, dia berkata pelan, karena saya tidak ingin ada orang lain yang menemukannya duluan. Kalimat itu menghantamku seperti pukulan. Bukan karena pengakuannya jelas, tapi karena intonasinya. Itu bukan suara seorang polisi yang menjalankan tugas. Itu suara seorang pria yang sedang berusaha melindungi sesuatu, atau seseorang. Aku menatapnya dalam-dalam. Tidak ingin orang lain menemukannya, atau tidak ingin orang lain mengetahui hubungan kalian. Wajahnya pucat. Napasnya memburu. Pak, saya mohon, jangan tanya itu dulu. Kenapa? Karena... Suaranya pecah. Karena saya takut jawaban saya akan menghancurkan semuanya. Itu pertama kalinya kalimat jujur keluar dari bibirnya hari itu. Aku tahu, percakapan hari ini tidak akan menghasilkan pengakuan penuh. Terlalu banyak tembok yang ia bangun. Terlalu banyak ketakutan yang menahan mulutnya. Namun satu hal sudah jelas. AKBP B bukan hanya saksi pelapor. Dia punya hubungan emosional dengan korban. Dan hubungan itu berhubungan langsung dengan kasus kematian ini. Aku berdiri menghadap jendela ketika langkahnya meninggalkan ruanganku. Suara detak jam terdengar jauh, seperti gema yang mengiringi kepergiannya. Badai besar sedang bergerak. Aku merasakannya. Dan di setiap langkahnya menjauh, aku tahu ia bukan pergi untuk menenangkan diri. Dia pergi untuk menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada pengakuan yang tertunda hari ini. Aku menatap luar jendela, menegakkan bahu. Ini belum selesai.
Tidak akan selesai sebelum kebenaran lengkap terbongkar. Aku masih berdiri di depan papan kasus ketika fajar mulai merayap melalui celah-celah tirai kantor. Garis-garis cahaya itu mengenai foto-foto yang sudah kupasang sejak malam tadi. Wajah cantik sang dosen, TKP kamar hotel, laporan medis awal, serta potret AKBP yang masih memancarkan ketenangan pura-pura. Semalam aku hampir tak tidur. Bukan karena tekanan kasus, tapi karena ada sesuatu yang membuat naluriku gelisah. Perasaan bahwa apa yang tampak di depan mata bukanlah keseluruhan cerita. Pagi itu aku memanggil seluruh tim untuk briefing. Mereka duduk melingkar di meja rapat kecil yang biasa kami gunakan saat penanganan kasus sensitif. Ruangan itu masih dipenuhi aroma kopi hitam yang baru diseduh, bercampur dengan udara lembab setelah hujan subuh. Aku membuka map berwarna merah, memandang setiap anggota satu persatu, kemudian berucap pelan namun tegas. Laporan visum awal tidak sesuai dengan kronologi yang diberikan AKBPB. Semua kepala terangkat bersamaan. Seperti yang kuduga. Aku melanjutkan, AKBPB mengaku bahwa malam itu ia tidak bersama korban. Namun ada tanda perkelahian kecil di lengan korban. Dan lebih penting lagi, ada residu parfum maskulin yang sama dengan yang ditemukan di mobil pribadi AKBPB. Ruangan mendadak hening. Berat. Seakan udara menolak bergerak. Aku mengetuk meja pelan. Kita tidak boleh berspekulasi. Tapi ini menunjukkan satu hal, ada seseorang yang cukup dekat dengan korban malam itu. Terlalu dekat. Lalu kubuka file lain. Dan kita menemukan sesuatu di ponsel korban. Salah satu anggota, Raka, mengerutkan dahi. Pesan ancaman, Pak? Aku menggeleng perlahan. Bukan. Aku memutar layar laptop sehingga semua bisa melihat. Ini chat antara korban dan seorang pria yang belum teridentifikasi. Nada pembicaraan mereka, romantis. Pria ini menunjukkan ketertarikan serius. Sangat serius. Beberapa orang saling bertukar pandang. Dan pesan terakhir pria itu dikirim malam sebelum korban meninggal. Aku menatap mereka. Ini bukan ancaman. Ini lebih mirip seseorang yang ingin melindungi korban, atau tidak ingin kehilangan dia. Setelah briefing selesai, aku kembali ke ruanganku. Detik jam terdengar sangat jelas. Seolah waktu sendiri sedang mengamatiku mengambil keputusan. Ada dua jalur penyelidikan yang kini terbuka. Pertama, AKBPB. Pria yang menyembunyikan hubungan selama bertahun-tahun. Pria yang tiba-tiba mengubah keterangannya setelah bukti muncul. Pria yang terlalu tenang untuk seseorang yang kehilangan wanita yang katanya tidak ada hubungan dengannya. Kedua, pria misterius. Seseorang yang datang dalam hidup korban menjelang akhir. Seseorang yang membuat korban tersenyum berdasarkan rekaman pesan suara yang ditemukan. Seseorang yang kemungkinan besar membuat AKBPB tidak nyaman atau cemburu. Dan di tengah dua jalur itu, ada korban. Seorang dosen yang seharusnya hidup damai, tetapi malah tenggelam dalam pusaran yang pernah ia pilih, lalu berusaha ia tinggalkan. Aku mengambil napas panjang dan membuka dokumen perjalanan hotel. Ada satu hal yang paling menggangguku. Tempat korban ditemukan terlalu rapi untuk disebut sebagai lokasi insiden spontan. Tirai tertutup sempurna, spray tertata, gelas diletakkan simetris. Terlalu sempurna. Terlalu direkayasa. Siang hari, aku memanggil petugas hotel untuk diperiksa ulang. Seorang resepsionis muda yang tampak gugup duduk di depanku. Saya hanya ingin memastikan, kataku dengan nada yang sengaja kubuat lembut, korban datang sendirian? Ia menelan ludah. Seingat saya, ya, Pak. Aku mendekatkan tubuhku sedikit. Seingat atau Anda melihat langsung? Ia terlihat makin panik. Matanya goyah. Ada CCTV? Tanyaku. Ia mengangguk cepat. Ada, tapi beberapa bagian lantai hotel sedang dalam perbaikan. Kamera-kamera itu tidak aktif. Aku mencondongkan tubuh. Beberapa bagian? Termasuk lantai tempat korban ditemukan? Ia ragu. Ya, Pak, termasuk lantai itu. Aku menyandarkan tubuh dan menarik napas perlahan, mencoba meredam rasa curiga yang semakin tebal. Baik, kataku singkat. Bisa Anda tinggalkan nomor telepon. Saya mungkin memanggil Anda lagi. Ia mengangguk cepat dan pergi dengan langkah kecil,
seakan takut meninggalkan jejak. Ketika pintu menutup di belakangnya, aku mengusap wajahku. Ini semakin jelas. Seseorang sudah lebih dulu bersiap sebelum korban ditemukan. Seseorang memahami titik-titik CCTV yang buta. Seseorang tahu kapan korban berada di hotel itu. Seseorang yang ingin menyembunyikan kehadirannya. Dan siapa yang paling mungkin tahu lokasi kamera hotel yang tak berfungsi? Orang yang pernah bekerja di kepolisian. Orang yang mengerti SOP penyelidikan. Orang yang paham bagaimana membuat TKP terlihat natural. Orang seperti AKBP B. Namun, intuisi tidak boleh mengendalikan penyelidikan. Aku menuliskan satu kalimat tebal di buku catatan kerjaku. AKBP B tidak jujur. Tetapi bukan berarti ia pelaku. Karena ada satu hal yang belum kupahami. Jika AKBP B membunuh karena cemburu, mengapa ia tampak lebih takut kehilangan reputasi daripada kehilangan wanita yang sudah bersamanya selama bertahun-tahun? Ada sesuatu yang janggal dalam cara ia menutupi hubungan mereka. Terlalu defensif. Terlalu panik. Bukan panik orang yang bersalah dalam pembunuhan, melainkan panik seseorang yang takut rahasia lamanya terbongkar. Rahasia apa? Aku belum tahu. Tapi aku akan tahu. Dan semakin aku melangkah maju, semakin terasa bahwa apapun yang menungguku di ujung penyelidikan, bukan sekadar skandal cinta biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bisa menghancurkan banyak orang. Termasuk aku sendiri. Pukul itu belum mencapai tengah hari ketika aku memutuskan melakukan sesuatu yang sejak awal kusembunyikan dari diriku sendiri. Aku harus kembali memeriksa AKBP B. Bukan sebagai kolega. Bukan sebagai atasan di beberapa operasi dahulu. Tapi sebagai saksi yang ucapannya tidak sinkron dan mungkin, pria yang menyimpan rasa cemburu paling berbahaya yang pernah kutemui dalam kasus apapun. Saat memasuki ruangan khusus yang kami sediakan untuk pemeriksaan internal, aku sengaja menutup pintu perlahan. Bukan untuk menimbulkan tekanan, melainkan untuk memberinya waktu mencerna bahwa hari ini, untuk pertama kalinya, aku tidak datang sebagai rekannya. AKBP B sudah duduk. Tangan terlipat, dagu terangkat sedikit, tapi kedua matanya, kini tak lagi setajam biasanya, seperti sedang berusaha menghitung seberapa banyak yang sudah ku ketahui. Pak B, kataku lembut sambil menarik kursi, kita perlu melanjutkan pembicaraan kemarin. Ia mengangguk perlahan, namun sorot matanya menegang. Aku membuka map. Tidak banyak isinya, tapi setiap lembar mampu mengguncang siapapun yang melihat secara langsung jejak ketidakjujuran mereka sendiri. Ada yang ingin Anda sampaikan sebelum saya mulai bertanya? Pertanyaan itu kubiarkan melayang sebentar. Ia menggeleng. Tidak ada. Ucapan pendek itu segera kusimpan dalam ingatan. Terlalu cepat. Terlalu gugup untuk ukuran pria yang biasanya berbicara panjang dan penuh kendali. Aku menggeser satu foto ke arahnya. Foto korban beberapa jam sebelum ditemukan, wajahnya masih tampak tenang, riasan mata sederhana yang menambah kesan anggun. Siapa pria yang sedang mendekati dia? Tanyaku hati-hati. Aku ingin menembaknya dari sudut berbeda. B pundas sedikit menegang. Gerakan kecil, sekilas, tapi cukup bagi seorang penyidik. Saya tidak tahu, jawabnya cepat. Kami punya riwayat pesannya, lanjutku, termasuk pesan terakhir yang ia terima. Nada pesannya menunjukkan kedekatan. Bukan sekadar rekan kerja atau mahasiswa. Ia terdiam. Napasnya tampak naik turun, meski masih berusaha terlihat stabil. Aku mencondongkan tubuh. Pak B, ini bukan lagi soal hubungan Anda dengan korban. Ini soal motif. Anda tahu itu. Ia menutup mata beberapa detik, seolah sedang memilih apakah ia akan membuka pintu atau menahannya tetap terkunci. Ketika mata itu kembali terbuka, suaranya terdengar lebih parau. Saya tahu dia dekat dengan seseorang. Tapi saya tidak pernah tahu siapa. Hanya itu. Kalimat pendek, namun mengandung emosi yang belum ia biarkan keluar sepenuhnya. Kupandangi ia beberapa saat. Dari mana Anda tahu dia dekat dengan seseorang? Ia menghela napas. Panjang. Berat. Ada rasa marah, cemburu, atau mungkin penyesalan yang terjebak di sana. Cara dia bicara, cara dia menjauh, suaranya melemah. Dia bukan perempuan yang pandai menyembunyikan sesuatu.
Saya bisa melihat perubahan itu. Bertahun-tahun bersama, saya tahu ketika ada yang berubah. Kalimat itu membuatku mengambil jeda. Ada kesedihan yang terlalu personal di balik pengakuan tersebut. Sesuatu yang tidak ditulis di laporan resmi manapun. Tapi Anda bilang sebelumnya bahwa hubungan Anda hanyalah hubungan profesional, kataku. Ia menunduk sedikit. Saya takut, Pak. Takut hubungan itu merusak karir saya dan karir dia. Aku mengetukkan jari di meja. Jadi Anda akhirnya mengakui bahwa hubungan itu berjalan selama bertahun-tahun? Ia mengangguk pelan. Ya. Pengakuan itu keluar, tetapi terasa seperti hanya permukaan dari gunung es yang lebih dalam. Setelah beberapa pertanyaan lanjutan yang tidak menghasilkan banyak hal baru, aku mengalihkan pemeriksaan ke pertanyaan yang paling ingin kuhindari sejak awal. Di mana Anda pada malam korban ditemukan? Ia mengangkat wajah. Tolong jawab dengan benar, Pak. Tidak ada lagi ruang untuk revisi keterangan. Inilah titiknya. Inilah momen ketika seseorang memutuskan apakah ia akan terus terperangkap dalam kebohongan, atau mulai membuka pintu menuju kebenaran yang bisa membuatnya bebas sekaligus hancur. Setelah beberapa detik yang terasa jauh lebih panjang dari yang seharusnya, ia menjawab. Saya berada di rumah. Aku menatapnya langsung ke pusat matanya. Ada yang bisa membuktikan? Ia terdiam. Pandangannya melayang sebentar ke foto korban yang tertempel di dinding belakangku. Tidak ada. Ruangan terasa menciut. Berarti Anda sendiri, kataku perlahan, di malam ketika wanita yang Anda cintai, meninggal. Ia meremas tangannya. Saya memang sendiri. Tapi bukan berarti saya melakukan sesuatu pada dia. Aku tidak merespon tudingan yang disiratkan dalam kata-kata itu. Sebagai penyidik, tugasku bukan menghakimi. Tugasku mencari kejanggalan dan mengamankan petunjuk. Dan dari percakapan tadi, kejanggalan terbesar justru muncul dari kalimat yang hampir ia bisikkan. Saya memang sendiri. Kalimat itu bukan sekadar informasi. Itu adalah gambaran seseorang yang sedang menyimpan sesuatu. Sesuatu yang bukan tentang alibi. Bukan tentang lokasi. Melainkan tentang rasa takut. Takut terhadap apa? Skandal? Media? Atau pria lain yang sedang mendekati korban? Pertanyaan itu menempel di kepalaku seperti duri kecil. Setelah HKBP B pergi, aku keluar sebentar ke teras kantor. Angin sore membawa aroma tanah basah, seolah alam pun sedang memendam sesuatu yang belum sempat disampaikan. Aku mengeluarkan ponsel, membuka kembali pesan terakhir dari pria misterius itu. Kalimatnya lembut, penuh perhatian. Tidak seperti ancaman. Tidak seperti obsesi. Lebih seperti seseorang yang benar-benar mencintai korban. Dan tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang terlewat. Jika pria itu ingin melindungi korban, mengapa ia tidak muncul setelah kematian korban? Mengapa tidak ada laporan, tidak ada pesan, tidak ada upaya mencari tahu? Apakah ia takut? Atau, apakah ia tidak sempat? Pikiran itu membuat dadaku terasa berat. Karena untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, aku mempertimbangkan kemungkinan yang jauh lebih gelap. Bukan hanya AKBP B yang sedang berbohong. Pria misterius itu juga mungkin tidak ingin ditemukan, karena ia sendiri terlibat. Atau lebih buruk, ia mungkin orang terakhir yang bertemu korban, dan mungkin satu-satunya yang membuat AKBP B kehilangan kontrol. Aku kembali masuk ke ruangan dan menulis sesuatu di papan tulis besar. 2 pria. 1 wanita. 1 kematian. 1 kebenaran yang masih bersembunyi. Dan aku bertekad, mulai esok hari, aku akan menarik tirai itu, sedikit demi sedikit. Entah siapa yang akan terluka nantinya. Sejak pagi buta, udara di kantor terasa berbeda. Lebih berat, lebih sunyi. Seolah semua orang tahu bahwa hari ini akan membawa sesuatu yang besar, entah jawaban atau justru badai yang lebih kuat. Aku duduk di ruanganku, menatap laporan baru yang baru saja masuk subuh tadi. Laporan yang membuat bulu kuduku berdiri karena memberikan kemungkinan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Rekaman CCTV dari hotel ternyata belum seluruhnya hilang. Ada 1 kamera yang tidak dilaporkan rusak. Kamera kecil di koridor ujung, kamera yang tidak banyak diketahui orang. Aku langsung memanggil tim digital forensik.
Dan ketika video itu diputar, seluruh ruangan terasa ikut berhenti bernapas. Rekaman tampak buram di awal, tapi perlahan membaik setelah proses perbaikan warna. Koridor hotel terlihat lengang, lampu kuning temaram menciptakan bayangan panjang di dinding. Pada menit berikutnya, sesuatu muncul. Sesosok pria. Tidak jelas wajahnya karena ia memakai masker dan topi. Tapi tubuhnya, cara berjalannya, posturnya terlalu famili. Aku menghentikan rekaman. Ulangi, kataku. Rekaman diputar lagi, pelan, seperti waktu berjalan dengan enggan. Dia berhenti tepat di depan kamar korban. Melihat ke kanan, melihat ke kiri, lalu memegang gagang pintu. Dan yang membuat tubuhku merinding, pria itu masuk tanpa mengetuk, tanpa ragu. Seolah pintu itu bukan milik orang asing. Seolah ia pernah melakukannya berkali-kali. Ketika pintu tertutup, rekaman berhenti. Ruangan menjadi sunyi. Teramat sunyi. Berapa lama dia di dalam? Tanyaku. Teknisi menjawab lirih, sekitar beberapa puluh menit, Pak. Setelah itu, rekaman di bagian koridor ini hilang. Diduga dihapus manual dari panel samping. Aku menatap layar tanpa berkedip. Ini bukan sembarang orang. Ini seseorang yang tahu letak kamera, tahu celah pengawasannya, tahu bagaimana menghapus rekaman. Aku memijat pelipis. Apa kita bisa menyesuaikan postur dengan profil AKBP? Tim bergerak cepat, mengambil foto postur tubuh AKBP dari beberapa kegiatan resmi. Beberapa menit kemudian, program komparasi postur menampilkan hasilnya. Kecocokan lebih dari 70%. Tidak 100%. Tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak keras. Salah satu anggota tim menelan ludah. Bagaimana, Pak? Aku menggeleng perlahan. Belum cukup. Kita tidak boleh terburu-buru. Tapi dalam hati, aku tahu sesuatu telah berubah. Sangat berubah. Siang hari, aku memutuskan untuk pergi sendiri ke hotel tempat korban ditemukan. Bukan dengan tim. Bukan dengan seragam. Aku butuh melihat semua dengan indraku sendiri, tanpa gangguan, tanpa laporan yang sudah disusun. Koridor itu terasa lebih sempit daripada di rekaman. Aroma karpetnya lembab, entah akibat cuaca atau perawatan yang buruk. Udara di sini seakan menyimpan sisa-sisa ketakutan atau pertengkaran yang pernah terjadi. Aku berdiri di depan kamar korban. Pintu itu kini sudah diganti, tetapi posisi dan bentuknya masih sama persis. Tanpa sadar, aku menyentuh gagangnya. Dingin. Seakan belum pernah dipegang siapapun setelah kejadian itu. Aku menutup mata sebentar dan membayangkan adegan di rekaman, seorang pria masuk dengan cepat, tanpa suara. Wanita itu mungkin sedang duduk, mungkin sedang menangis, atau mungkin justru tersenyum menunggu seseorang. Dan ketika pintu tertutup, perubahan nasib dimulai. Namun ada hal lain yang tidak bisa kulupakan dari rekaman itu. Gerakan pria itu terlalu tegang, terburu-buru, seperti seseorang yang tidak datang untuk berkunjung, melainkan untuk mencari jawaban, atau untuk memastikan sesuatu yang ia takutkan terjadi. Aku mulai memeriksa ulang catatan hotel. Ada catatan kecil dari petugas kebersihan tentang suara dari kamar korban. Suara, perdebatan pelan, sekitar 1 jam sebelum penemuan jenazah. Pelan tapi tegam, tulisnya. Aku memandang catatan itu lama. Sangat lama. Jika benar AKBP datang ke sini malam itu, mengapa ia tidak mengaku sama sekali? Mengapa ia bersikeras mengatakan ia berada di rumah? Mengapa ia panik ketika topik pria lain muncul? Kecemburuan. Itu motif yang paling dekat. Terlalu dekat. Tapi aku bukan penyidik yang hanya mengandalkan motif. Aku butuh kepastian. Dan kepastian itu datang dalam bentuk yang tidak kuduga. Saat berjalan keluar hotel, seseorang menghampiriku. Seorang karyawan tua yang tampak gugup tapi punya keberanian untuk bicara. Pak, Anda penyidik yang menangani kasus itu, ya? Aku mengangguk. Benar. Ada yang ingin Anda sampaikan? Ia menatap sekeliling, lalu mendekatkan suara. Saya tidak yakin boleh bicara, tapi saya melihat sesuatu malam itu. Dadaku menegang. Apa yang Anda lihat? Ia menelan ludah. Saya melihat seseorang di tangga darurat. Seorang pria.
Sepertinya ia sedang mengangkat masker kanvas dari wajahnya. Saya hanya sempat melihat sekilas karena saya membawa troli linen. Aku menunduk sedikit. Bisa Anda gambarkan? Ia menggeleng cepat. Saya tidak melihat jelas, Pak. Tapi, ada satu hal. Aku menunggu. Perutnya sedikit buncit, dan jalannya berat, seperti kebiasaan orang yang sering memakai sabuk dinas. Seketika tubuhku menegang. Hanya ada satu orang yang sesuai dengan ciri itu. Hanya satu. AKBP. Namun sebelum aku bisa menarik napas, karyawan itu menambahkan sesuatu yang membuat pikiranku jungkir balik. Tapi Pak, ada satu lagi. Aku mendekat. Apa? Waktu saya turun ke lobi, saya melihat pria berbeda. Dia tampan, tinggi, dan memakai jas. Dia bertanya apakah ada tamu bernama. Ia menyebut nama korban. Aku terpaku. Apa pria itu sempat naik? Karyawan itu menggeleng. Tidak. Saya bilang banyak kamar penuh dan ia terlihat panik, lalu pergi terburu-buru. Dua pria. Di malam yang sama. Satu yang masuk kamar. Satu yang mencari korban tetapi tidak berhasil menemui. Ini lebih kacau dari yang kubayangkan. Keduanya punya motif. Keduanya punya alasan untuk berada di sana. Dan keduanya terlibat dalam hidup korban. Ketika aku meninggalkan hotel, pikiranku berkecamuk. Pria pertama, kemungkinan besar AKBP. Pria kedua, pengusaha yang mendekati korban. Jika keduanya datang malam yang sama, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar itu? Apakah keduanya bertemu? Apakah korban sedang membuat keputusan? Atau apakah salah satu dari keduanya datang terlalu terlambat? Dan pertanyaan paling menakutkan muncul tanpa bisa kutahan. Siapa yang keluar hidup-hidup, dan siapa yang membawa kemarahan di dadanya? Aku harus menemukan jawabannya, sebelum semuanya terlambat. Karena untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kusukai dalam sebuah penyelidikan. Rasa takut. Takut bahwa kebenaran yang kuselidiki akan menghancurkan jauh lebih banyak orang dari yang kubayangkan. Malam itu hujan turun pelan, seperti abu-abu yang jatuh dari langit. Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Sepi yang menelusup perlahan ke dalam ruang penyidikan tempat aku duduk menatap papan kasus yang semakin penuh dengan garis merah, foto, dan catatan-catatan yang kutulis dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, aku harus mengakui sesuatu. Bukan hanya satu orang yang datang ke hotel malam itu. Ada dua. Dan keduanya sama-sama memiliki alasan untuk bertemu korban. Aku menatap dua foto pria yang kini berdampingan di papan. AKBP, wajah yang kini selalu tampak gelisah setiap kali kupanggil. Pria pengusaha, tampan, sopan, dan menurut pesan-pesan korban, sedang jatuh cinta. Dua sosok inilah yang sedang bergerak dalam lingkaran terakhir hidup korban. Dua bayangan yang berjalan menuju pintu kamar hotel itu. Dua masa lalu yang saling bertabrakan. Dan aku berada di tengahnya. Aku memutuskan satu hal. Aku harus bertemu langsung dengan pria pengusaha itu. Namanya sudah kami dapatkan dari rekaman rekening dan riwayat chat. Seorang pengusaha yang cukup mapan, memiliki beberapa bisnis restoran, hidup rapi, dan tidak pernah terjerat kasus apapun. Namun pria sebaik apapun bisa patah, jika dirinya mencintai seseorang. Aku menghubungi nomor yang tertera di kartu namanya. Suaranya terdengar lelah saat menjawab. Selamat malam, dengan siapa saya berbicara? Saya Kombes Budi Irawan. Saya ingin bertemu Anda terkait kasus rekan dekat Anda. Beberapa detik sunyi. Sangat sunyi. Lalu ia berkata pelan, saya tahu hari itu akan datang. Di mana saya bisa menemui Anda, Pak? Kami sepakat bertemu di sebuah ruang privat di kantor. Tidak formal, tidak juga santai. Hanya ruang yang cukup sunyi untuk membuat kebenaran tak bisa lari. Ketika pria itu masuk, aku memperhatikannya. Rambutnya tertata, namun mata itu sudah kehilangan tidur beberapa hari terakhir. Ia duduk dan menaruh kedua tangannya di paha, berusaha terlihat tenang, namun jari-jarinya bergerak gelisah. Pak, katanya dengan suara rendah, saya siap menjawab apapun. Tapi saya mohon, jangan lukai nama baiknya. Kata-kata itu menghantam dadaku. Laki-laki ini,
mencintai perempuan itu dengan cara yang sederhana dan jujur. Tidak seperti AKBP yang mencintai dengan rasa takut, ego, dan rahasia. Aku mengangguk dan mulai perlahan. Kami punya informasi Anda datang ke hotel malam itu. Ia menunduk, tidak menghindar. Ya, saya datang. Kenapa? Ia menarik napas panjang, seperti menelan kepedihan yang sulit ia terima. Malam itu, dia mengirim pesan terakhir. Pesan yang membuat saya khawatir. Dia bilang, dia sedang bingung. Bahwa seseorang dari masa lalunya muncul kembali dan membuatnya takut. Aku membeku. Takut, ulangku. Ia mengangguk cepat. Ya, dia tidak menjelaskan siapa. Tapi nada suaranya, seperti seseorang yang sedang dikejar oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah asmara. Perlahan, potongan puzzle di kepalaku bergerak. Saya ke hotel karena saya ingin menemuinya, lanjutnya. Saya ingin memastikan dia baik-baik saja. Apa Anda naik ke kamarnya? Ia menggeleng. Tidak. Saya tidak tahu nomornya. Saya pura-pura tanya bagian resepsionis, tapi mereka tidak mengizinkan. Jadi saya menunggu di lobi. Tapi setelah beberapa menit, saya mendapat telepon bisnis darurat dan terpaksa pergi. Aku merasakan jantungku berdetak keras. Jadi Anda tidak pernah bertemu korban malam itu? Tidak, Pak. Aku menilai ekspresinya. Tidak ada kebohongan. Tidak ada panik. Tidak ada jeda canggung. Justru ada luka yang terlalu nyata dalam kata-katanya. Jika pria ini berkata benar, berarti pria yang masuk kamar bukanlah dia. Pria itu kemungkinan besar AKBP. Namun aku tidak boleh menyimpulkan tanpa bukti. Aku mengganti arah pertanyaan. Seberapa dekat hubungan Anda dengan korban? Ia tersenyum sedih. Saya berniat melamarnya. Bulan depan. Dadaku seperti terkena hantaman keras. Dia tahu hal itu? Ya, jawabnya lirih. Dia menangis bahagia waktu saya bilang begitu. Tapi, dia juga bilang harus menyelesaikan sesuatu dari masa lalunya sebelum menerima lamaran saya. Aku menegakkan tubuh. Sesuatu dari masa lalunya? Ya. Dia bilang, hubungan itu sudah lama berakhir, tapi seseorang masih menahannya. Aku merasakan tengkuku merinding. Hubungan lama. Tidak beres. Seseorang yang menahan. Dan hanya ada satu orang yang cocok. AKBP. Aku menutup buku catatan pelan. Terima kasih. Keterangan Anda sangat penting. Pria itu berdiri. Sebelum pergi, ia menatapku dengan mata yang hampir berkaca-kaca. Pak, apakah dia benar dibunuh? Pertanyaan itu begitu lirih, seakan hatinya masih mencari alasan untuk tetap hidup. Aku menjawab dengan jujur, kami masih mencari kebenaran. Ia mengangguk, lalu pergi perlahan. Sesaat setelah pintu tertutup, aku menundukkan kepala. Bukan karena lelah, bukan karena tekanan, tapi karena semua jalur kini mengarah ke satu titik. AKBP ada di kamar itu malam itu. Atau setidaknya, seseorang yang sangat menyerupai dirinya. Namun di tengah kesimpulan yang mulai menebal, ada satu hal yang mengganjal kepalaku. Kenapa AKBP tidak kabur? Kenapa ia tidak berusaha menghapus bukti lain? Kenapa ia tidak menghalangi penyidikan sejak awal? Seseorang yang membunuh karena panik biasanya melakukan langkah-langkah itu. Tapi dia tidak. Dia justru terlihat seperti seseorang yang takut, bukan bersalah. Melainkan takut pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Takut pada siapa? Atau apa? Menjelang tengah malam, aku memanggil tim khusus dan menayangkan kembali rekaman CCTV. Kali ini aku menonton sambil mengingat setiap detail yang dikatakan pengusaha itu. Dan barulah aku melihatnya, detail kecil yang sebelumnya terlewat. Pria yang masuk kamar memang mirip postur AKBP. Tapi ada sesuatu yang tidak cocok. Gerakannya terlalu cepat, terlalu agresif, terlalu ringan untuk seorang pria yang terbiasa memakai sabuk dinas dan jaket tebal. Aku menyipitkan mata. Ada sesuatu yang berubah. Dan ketika aku memperbesar rekaman, aku akhirnya melihatnya. Setitik tato kecil di pergelangan tangan kiri pria itu. Tato yang tidak dimiliki AKBP. Tato yang tidak pernah ada di tubuhnya. Tato yang tidak ada di foto atau data medisnya.
Tato yang membuktikan satu hal. Pria di rekaman bukan AKBP B. Aku berdiri mendadak. Seluruh dinding seperti bergerak. Seluruh puzzle runtuh. Seluruh dasar kasus berubah. Jika bukan AKBP B, lalu siapa pria itu? Dan lebih menakutkan lagi, kenapa pelakunya berusaha membuatnya terlihat seperti AKBP B? Siapa yang ingin dia dikorbankan? Tubuhku terasa dingin ketika sebuah nama muncul perlahan di pikiranku. Nama yang sebelumnya kuanggap sekilas. Nama yang disebut korban dalam pesan terakhirnya. Seseorang dari masa laluku kembali, dan dia membuatku takut. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam karierku, aku merasakan sesuatu yang jarang sekali terjadi. Aku kehilangan pijakan. Dan aku tahu satu hal. Bab berikutnya akan menghantam lebih keras dari apapun yang pernah kulihat. Aku tidak pernah menyukai malam yang terlalu sunyi. Pengalaman panjang dalam dunia penyidikan membuatku tahu bahwa keheningan adalah tempat rahasia-rahasia kelam bersembunyi. Dan malam ini, rasanya lebih dingin dari biasanya. Bukan karena hujan atau angin, tapi karena aku membawa sesuatu yang bisa memecah segalanya. Sebuah kebenaran kecil yang bisa berubah menjadi badai besar. 1. Aku baru tiba di kantor ketika telepon dari Kasatreskrim masuk. Suaranya terdengar terburu-buru. Pak Kombes, kami dapat rekaman CCTV tambahan dari hotel. Yang ini, harus Bapak lihat sendiri. Nada suaranya membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku tidak menjawab panjang. Hanya 3 kata. Tahan di ruangan. Sampai aku melangkah ke ruangan analisa CCTV, aku merasa seperti sedang berjalan menuju gurat takdir yang belum kutahu bentuknya. Setiap langkah terdengar berat. Di ruangan itu, 2 penyidik sudah menunggu. Sorot mata mereka penuh ketegangan yang tak perlu dijelaskan. Putar, perintahku. Rekaman pun berjalan. Sebuah koridor hotel. Lampu kuning redup. Suasana malam yang lengang. Lalu aku melihatnya, sosok AKBP B. Ia tampak gelisah, mondar-mandir beberapa kali, memegang ponsel, lalu berhenti di depan pintu kamar korban. Pukul, aku menyebutnya dalam huruf, bukan angka, seperti permintaanmu, menjelang tengah malam. Gerak-geriknya tidak biasa, tidak normal, tidak sesuai gambaran yang ia sampaikan saat pemeriksaan awal. Dan ketika pintu kamar akhirnya terbuka, aku melihat wajah dosen itu. Cantik, lelah, seperti seseorang yang baru saja menangis. AKBP B masuk. Namun yang membuat tengkuku menegang adalah sesuatu yang terjadi setelah itu. 5 menit kemudian, dan aku pastikan ini 5 menit karena aku periksa sendiri kecepatan rekaman, seorang pria lain muncul di ujung koridor. Pria berbadan tinggi, tampan, berpenampilan rapi, seperti pengusaha. Aku mengenali wajah itu dari foto-foto yang diberikan teman dekat korban. Pengusaha yang serius ingin menikahinya. Ia tidak masuk, tidak mengetuk pintu. Ia hanya berdiri di kejauhan. Menatap pintu kamar korban dengan sorot mata yang tajam, penuh rasa curiga, dan mungkin sakit hati. Tatapan seorang pria yang tahu bahwa wanita yang ia cintai tidak hanya sedang bersama orang lain, tapi bersama seseorang yang mampu menghancurkan hidupnya. Dan di titik itu, aku merasakan tulang punggungku meremang. Ada segitiga yang jauh lebih panas dari sekadar perselingkuhan. Dan dari pengalamanku, segitiga cinta jarang berakhir tanpa korban. 2. Setelah rekaman berhenti, ruangan mendadak hening. Seolah seluruh oksigen tersedot keluar. Aku mengusap wajahku perlahan. Bukan karena lelah, tapi karena untuk pertama kalinya, motif mulai terlihat seperti serpihan puzzle yang saling mengunci. Pak, ujar penyidik muda di sampingku. Menurut Bapak, apakah ini bukti bahwa AKBP B cemburu? Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap rekaman itu lagi. Mengulang beberapa detik. Menganalisa setiap detail kecil. Gestur tubuh, kontak mata, ketegangan udara, hingga akhirnya aku mengangguk pelan. Bukan hanya cemburu, ucapku lirih, tapi merasa terancam. Penyidik itu menelan ludah. Aku melanjutkan. Dia tahu wanita itu akan meninggalkannya. 5 tahun hubungan tanpa ikatan. Dan saat pengusaha itu serius melamar, posisi AKBP B akan runtuh. Pangkat, reputasi, keluarga.
Semua. Aku menatap layar yang sudah membeku. Rasa takut kehilangan, ketika bercampur dengan ego seorang perwira tinggi, bisa menjadi racun. 3. Sore itu, aku memutuskan memanggil pengusaha tersebut. Kita sebut ia L. Pria itu datang dengan wajah yang jelas menyimpan duka mendalam, tetapi ekspresinya cukup tenang untuk membuatku curiga ia sebenarnya menahan banyak hal. Ia duduk di depanku. Tangannya bergetar kecil. Napasnya berat. "Pak R," ucapku, "kami melihat rekaman CCTV. Anda sempat berada di lantai yang sama dengan korban beberapa menit setelah HKBP B masuk ke kamarnya." Ia terdiam. Lama. Sangat lama. Hingga akhirnya ia mengangkat kepala. "Saya hanya ingin memastikan dia baik-baik saja, Pak." Dia tidak menjawab pesan saya. Padahal sebelumnya kami bertengkar. Ada retakan emosi dalam suaranya. "Kami bertengkar karena seseorang," lanjutnya. "Saya sudah curiga bahwa ia masih berhubungan dengan laki-laki itu. Tapi saya tidak menyangka dia ternyata seorang perwira polisi." Aku memperhatikan wajahnya. Ada luka di sana. Luka yang bukan dibuat oleh kematian, tetapi oleh pengkhianatan sebelum kematian itu datang. "Apakah Anda melihat sesuatu yang mencurigakan malam itu?" tanyaku. Ia memejamkan mata sebentar, seolah memutar ulang memori pahit. "Saya melihat ekspresi dia, Pak, dari kejauhan. Dia tampak takut. Bukan sedih, bukan marah, tapi takut. Seakan ia tahu bahwa pria di dalam kamar itu bisa menyakitinya." Ruangan seakan berputar sesaat. "Takut." Kata yang sama yang kudengar dari saksi kamar sebelah, tetangga kamar hotel. Takut. Perasaan yang tidak pernah muncul dalam hubungan biasa. Apalagi hubungan penuh tekanan dan rahasia selama 5 tahun. 4. Malam itu, setelah R meninggalkan ruanganku, aku duduk lama sendirian. Menatap map merah di atas meja. Semua informasi di dalamnya terasa seperti garis-garis yang menuntunku pada satu titik. Dan titik itu semakin jelas. Cemburu, tekanan, rasa memiliki, ketakutan kehilangan. Emosi berbahaya yang jika dipelihara, bisa menjadi pemicu kematian. Aku belum bisa menyimpulkan. Belum boleh. Bukan tanpa bukti fisik. Tapi sinyal-sinyal emosional itu semakin kuat mengarah pada satu nama. AKBP B. Dan aku tahu, ketika seseorang berada di bawah tekanan, ia bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Termasuk, mencelakai seseorang yang ia cintai. Teleponku berderim. Dari penyidik identifikasi forensik. "Pak, kami menemukan sidik jari tambahan di gelas air minum korban. Dan sidik jari itu, milik AKBP B." Aku memejamkan mata perlahan. Kepingan puzzle semakin lengkap. Aku berbisik pada diriku sendiri. Baiklah, bab ini belum selesai. Tapi badai besarnya sudah mulai terlihat. Dan aku tahu, mulai bab ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi jalan kembali. Aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik, namun udara pagi terasa berat, seolah memberi tanda bahwa hari ini akan menghadirkan sesuatu yang sulit. Seperti firasat yang selama bertahun-tahun selalu datang sebelum sebuah kasus mencapai titik pecahnya. Dan benar saja. Saat aku membuka pintu ruang penyidikan, seorang anggota sudah berdiri tegap dengan wajah tegang. "Pak, AKBP B sudah datang. Dia meminta bicara langsung dengan Bapak." Aku mengangguk pelan, meski detak jantungku langsung berubah ritmenya. Biasanya, seseorang baru meminta bicara empat mata ketika mereka siap mengungkap sesuatu, atau siap memutar balik kebenaran. Keduanya sama berbahaya. Aku melangkah menuju ruang pemeriksaan. Di balik kaca one-way mirror, aku melihat sosoknya. Duduk dengan tangan erat saling menggenggam, bahunya sedikit naik turun menahan napas cepat. Bukan lagi sosok perwira tegas seperti pertama kali ditemui. Ini, sosok laki-laki yang sedang dikejar ketakutan dari masa lalu yang akhirnya menutup jalannya. Aku masuk, menutup pintu pelan, membiarkan hening beberapa detik agar ia mengungkapkan sesuatu tanpa paksaan. "Budi," katanya, bukan dengan panggilan formal. Suara itu serak, seperti seseorang yang baru kehilangan pegangan. Aku tetap duduk tegak. "Silakan,"
Pak B, apa yang ingin Anda sampaikan? Ia menunduk. Lama sekali. Lalu akhirnya berkata dengan suara yang hampir pecah. Ini, sudah terlalu berat. Saya tahu kalian semua mulai melihat ke arah saya. Dan saya tidak bisa lagi berpura-pura. Aku menahan napas. Menunggu. 5 tahun, katanya pelan. Saya bersamanya selama 5 tahun. Tanpa pernikahan. Tanpa kepastian. Semua itu salah saya, tapi saya mencintainya. Kata itu, mencintainya, terdengar seperti belati yang menyayat dirinya sendiri. Dan juga kasus ini. Cinta bukan alasan untuk berbohong, jawabku tegas. Dia mengangguk. Saya tahu. Karena itu saya di sini. Hening sejenak. Sampai akhirnya ia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Ada air mata yang ia tahan mati-matian. Saya cemburu, Budi. Suasana ruangan mendadak berubah. Kata itu terasa bergema, memukul seluruh dinding ruangan. Dia semakin jauh dari saya. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi pesan tengah malam. Tidak ada lagi bahu yang bersandar. Semua menghilang begitu saja. Ia mengepalkan tangan. Saya tahu ada pria lain. Saya tahu dia ingin menikah dengan pria itu. Aku tetap diam, memberi ruang agar ia melanjutkan tanpa interupsi. Saya merasa hancur, lanjutnya. Saya takut dia meninggalkan saya. Takut semua hubungan kami terbongkar. Takut karir saya runtuh. Takut keluarga saya hancur karena kesalahan saya sendiri. Ia menatapku tajam, dengan mata yang penuh kecemasan. Tapi saya tidak membunuhnya, Budi. Aku memperhatikan setiap tarikan napasnya, setiap kerutan wajah tubuhnya, setiap getaran kecil di ujung suaranya. Pengakuan itu penting, tetapi bukan akhir dari segalanya. Pak B, kataku perlahan, ada sidik jari Anda di gelas air minum korban. Anda berada di kamar itu malam sebelum kejadian. Anda menambahkan revisi pernyataan Anda. Ini bukan hal kecil. Ia membalas dengan suara yang meninggi, bukan marah, tapi putus asa. Saya ada di sana. Saya akui itu, tapi saya tidak menyentuhnya dengan kekerasan. Tidak sekalipun. Aku mencondongkan tubuh. Kalau begitu, ceritakan semuanya. Tanpa tersisa. Ia menarik napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya melepaskan beban terbesar dalam hidupnya. Malam itu, saya datang setelah dia mengirim pesan. Isi pesannya singkat. Kita perlu bicara. Aku sudah tahu pesan itu dari hasil forensik digital, tapi aku membiarkannya melanjutkan untuk melihat konsistensinya. Dia mengatakan ingin mengakhiri semuanya. Dan saya, tidak siap. Tidak siap kehilangan orang yang selama ini saya perjuangkan diam-diam. Ada getaran halus dalam suara itu. Kami bertengkar. Ia menangis. Saya juga. Tapi tidak ada benturan. Tidak ada kekerasan. Saya bersumpah. Lalu, tanyaku tegas. Saya pergi. Tepat setelah itu, saya meninggalkannya karena tidak ingin memperburuk keadaan. Aku mengetuk meja pelan. Pertanyaan paling tajam keluar dariku. Kapan terakhir kali Anda melihatnya hidup? Ia terdiam. Matanya bergerak gelisah. Aku mencondongkan kepala sedikit, menekan lebih dalam. Saya tanya sekali lagi, kapan Anda terakhir melihatnya hidup? Akhirnya ia menjawab dengan suara nyaris berbisik. Ketika saya menutup pintu kamar itu dari luar. Aku menatapnya tajam. Ada sesuatu yang tidak beres. Rekaman CCTV menunjukkan ia keluar. Tapi ekspresinya saat itu, jauh dari orang yang baru saja bertengkar ringan. Kombes, saya tahu saya terlihat buruk di rekaman. Tapi saya tidak menyentuhnya. Ia menatapku dengan tatapan memohon. Itu kebenaran yang saya punya. Aku menutup buku catatan. Lalu berdiri. Tidak ada lagi yang bisa kudapat hari ini. Namun sebelum aku melangkah keluar ruangan, ia berkata pelan. Budi. Aku berhenti. Saya bukan satu-satunya orang yang masuk ke kamar itu malam itu. Aku memutar badan cepat. Siapa? Ia menarik napas panjang. Sangat panjang. Dan apa yang ia katakan setelah itu membuat tenggorokanku tercekat. Ada orang lain yang punya alasan lebih besar daripada saya untuk menghilangkan dia.
Aku tidak bergerak, karena aku tahu, tidak ada malam yang lebih panjang daripada malam ketika kebenaran menolak muncul ke permukaan. Dan sejak AKBP B mengucapkan kalimat itu, ada orang lain yang masuk ke kamar itu. Aku tahu hari-hari berikutnya tidak akan sama. Kebenaran itu sudah dekat, terlalu dekat, hingga rasanya napas siapapun yang terlibat akan mulai terasa seperti jerat. 1. Aku memeriksa ulang rekaman CCTV dari lantai hotel yang sama. Kali ini, bukan hanya fokus pada gerak-gerik AKBP B atau korban. Aku memperlambat setiap detik, memeriksa setiap bayangan, setiap sosok, setiap perubahan cahaya. Dan di menit tertentu, tepat setelah AKBP B keluar, jarum waktu berhenti di satu momen yang tak kulihat sebelumnya. Seseorang muncul di ujung koridor. Tidak jelas, wajahnya tertutup masker dan topi. Tubuhnya tegap. Langkahnya cepat, gugup, namun mantap seperti seseorang yang datang bukan untuk berbicara, melainkan untuk memastikan sesuatu. Atau seseorang. Aku mengusap daguku, menahan napas. Apa kita punya voltage dari lantai bawah? Tanyaku pada anggota yang berdiri di belakangku. Sudah dicek, Pak. Tapi pelaku memakai hoodie dan masker. Tidak ada identifikasi detail. Aku menatap layar lagi. Orang itu berhenti tepat di depan kamar korban. Tidak mengetuk. Tidak membuka pintu. Hanya berdiri. Dalam diam yang memantulkan tujuan gelap. Lalu, masuk. Dengan kartu akses. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Tracking kartu aksesnya, perintahku. Beberapa menit kemudian, jawabannya muncul. Dan jawaban itu membuat ruangan mendadak hening. Pak, kartu akses itu bukan milik staf. Itu dari seseorang yang tinggal di lantai yang sama. Kartu akses duplikat. Siapapun yang masuk malam itu, bukan orang asing. 2. Aku kembali ke ruang pemeriksaan. AKBP B masih duduk di sana, dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua daripada pagi tadi. Kita lanjut, kataku sambil duduk. Ia menghela napas. Saya tahu rekaman itu akan membawa Anda ke sana. Ke siapa? Suaraku tajam. Ia menatapku, menimbang apakah ia siap kehilangan segalanya setelah kotak rahasianya terbuka. Pria itu, katanya akhirnya. Pengusaha yang mendekatinya. Aku menegang. Pak R. Ia mengangguk. Saya mengenalnya. Saya tahu dia serius ingin menikahinya. Saya tahu dia memberi cincin beberapa minggu sebelum kejadian. Dan saya tahu dia marah saat tahu kami masih sering bertemu. Aku menatapnya dalam. Saya tahu Anda melihatnya di koridor malam itu, tambahku. Ia terdiam. Itu jawaban paling jelas. Dia punya akses ke kamar korban, lanjutnya. Dia pernah menginap di hotel yang sama. Dan korban, wanita itu, pernah membawa kartu aksesnya untuk mencetak duplikat, hanya karena ia sering lupa membawanya. Aku menutup mata sejenak. Puzzle yang terserak selama berhari-hari mulai membentuk gambar besar. Cemburu dari satu sisi, kegelisahan dari sisi lain, dan seorang wanita yang terjebak di tengah. 3. Pemeriksaan R berlangsung 3 jam kemudian. Ia datang tanpa pengacara. Wajahnya penuh duka, tetapi sorot matanya berbeda dari saat pertama bertemu. Ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Pak R, ucapku pelan, kami sudah melihat rekaman CCTV lanjutan. Ia mengangguk kecil, meski wajahnya langsung menegang. Saya ingin Anda jujur. Malam itu, setelah AKBP B keluar dari kamar korban, apakah Anda masuk? Ia tidak menjawab. Matanya berkedip cepat. Tangan meremas celana. Pak R, kami sudah tahu ada kartu akses Anda digunakan malam itu. Tubuhnya membeku. Aku mencondongkan tubuh, suaraku dipenuhi tekanan lembut. Katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi di kamar itu? Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya bergetar. Lalu, suaranya pecah seperti kaca yang jatuh dari ketinggian. Saya tidak bermaksud menyakitinya. Dadaku mengencang. Dia meminta waktu. Katanya dia ingin menyelesaikan hubungannya dengan AKBP B terlebih dahulu sebelum kami melangkah lebih jauh. Ia terisak. Tapi saya takut dia berubah pikiran. Air matanya jatuh.
Saya masuk untuk bicara. Saya hanya ingin memastikan dia tetap memilih saya. Napasnya tersengal. Tapi dia marah. Dia bilang saya terlalu mendesak. Terlalu tergesa. Dan saya kehilangan kendali. Aku menatapnya tajam. Tidak berkedip. Apa yang Anda lakukan? Ia menggigit bibir, menahan tangis. Saya mendorongnya. Hanya dorongan kecil. Tapi dia kehilangan keseimbangan. Kepalanya membentur tepi meja. Ruangan mendadak sunyi. Sunyi, seperti dunia berhenti berputar. Aku tidak bicara. Tidak bergerak. Hingga akhirnya ia menambahkan satu kalimat terakhir. Saya panik. Saya tinggalkan dia. Saya kira dia hanya pingsan, saya tidak tahu dia meninggal. 4. Ketika pintu itu tertutup dan R dibawa keluar oleh dua anggota, aku duduk terpaku. Mengatur napas pelan. Menata ulang seluruh langkah yang membawaku sampai di titik ini. Cinta, rahasia, tekanan, ketakutan kehilangan. Semuanya berubah menjadi malapetaka. Bukan pembunuhan berencana. Bukan aksi kekerasan terencana. Tetapi tragedi yang lahir dari emosi manusia yang paling dalam. Rasa takut kehilangan seseorang yang sudah dianggap milik. AKBP B tak menyentuh korban. Tapi ia membiarkan luka-luka lama mempercepat kehancuran. R tidak bermaksud membunuh. Tapi ia membiarkan emosinya melampaui akal sehat. Dan wanita itu, seseorang yang hanya ingin memilih masa depannya, terjepit di tengah dua pria yang saling menariknya dari sisi berbeda. 5. Penutup. Kasus itu ditutup sebagai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. R ditahan. AKBP B dijerat etik berat dan mengundurkan diri dari jabatannya. Namun bagiku, sebagai penyidik yang sudah menangani puluhan kasus rumit, kasus ini bukan sekadar berkas yang selesai. Kasus ini adalah pengingat bahwa manusia, dengan segala cinta dan rapuhnya, bisa mengubah hidup seseorang hanya dengan satu luapan emosi. Saat aku keluar dari ruanganku malam itu, aku menatap langit yang gelap. Satu hal terlintas di pikiranku. Terkadang, bukan kejahatan yang membunuh, tetapi rasa takut yang dibiarkan tumbuh menjadi monster. Dan begitulah cerita ini berakhir. Dengan kebenaran yang akhirnya membuka semua pintu. Dan aku, Kombes Budi Irawan, kembali bersiap menghadapi kasus berikutnya yang mungkin menyimpan misteri lain di balik pintu yang berbeda.